Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Salviana Putri dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan peninggalan Herman William Dendels dan Thomas Stamford Raffles yang ada di Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Peninggalan Herman William Dendels. Yang pertama, Jalan Anyar Panarukan yang sekarang disebut sebagai Jalan Pos atau Jalur Pantura. Salah satu peninggalan penjajah Belanda yang masih bisa dirasakan hingga saat ini adalah Jalan Pantai Utara. Jalan Pantura yang kini kita kenal sebagai besar merupakan peninggalan Belanda yang dikenal dengan sebutan The Groot Postweg atau Jalan Raya Pos dari Anyar ke Panarukan. Jalan ini dibangun pada era Herman William Dendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Dendels memerintah antara tahun 1808 sampai 1811. Pada masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi dari Priangan lebih mudah dikirim ke pelabuhan di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke negeri kincir angin. Jalan ini juga memperpendek waktu tempuh perjalanan darat dari Surabaya ke Batavia, yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Sungguh sebuah prestasi luar biasa saat itu. Jalan ini juga sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yang oleh Dendels kemudian dikelola dalam dinas pos. Pada awalnya, setiap 4,5 km jalan ini didirikan pos penjagaan sebagai tempat penghentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Gubernur Jenderal Dendels memang menakutkan. Dia kejam, sadis, dan tak kenal apapun. Karena banyaknya korban pada pembuatan jalan Batavia sampai Banten masih simpang siur. Menurut beberapa sejarawan, korban meninggal sekitar 15.000 orang dan banyak yang meninggal tanpa dikuburkan secara layak. Walaupun demikian, Dendels semakin keras menghadapi rakyat. Dia tidak segan-segan memerintahkan tentaranya menembak mati rakyat yang lalai atau tidak mau bekerja dalam pembuatan jalan apapun alasannya. Yang kedua, Gedung AA Marimis di Jakarta atau dulu dipakai sebagai kantor keuangan. Gedung AA Marimis mulai dibangun pada 7 Maret 1809 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman William Dendels. Pembangunan gedung ini bertujuan untuk memindahkan istana Batavia yang mulai kumuh di muara Sungai Ciliwung ke wilayah pusat ibu kota baru Weltevreden. Awalnya, bangunan ini dirancang menjadi pendamping istana Gubernur Jenderal di kota Bogor atau Buitenzorg Palace. Gedung ini dirancang oleh Insinyur Lekon J.C. Schulze pada 1828 dan diresmikan oleh Komisaris Jenderal LPK Dubus de Gissignies. Gedung ini akhirnya digunakan sebagai kantor urusan keuangan negara dan sejumlah instansi pemerintah. Sejak 1802 sampai 1942, kemudian berlanjut kekuasaan Jepang di Indonesia periode 1942 sampai 1945 serta Jamanica tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun 1950, gedung tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia kemudian digunakan sebagai kantor Kementerian Keuangan RI dan dijadikan tempat kerja oleh Menteri Keuangan pertama yakni Alexander Andries Maramis. Yang ketiga, pangkalan armada laut di Ujung Kulon yang sekarang menjadi Taman Nasional Ujung Kulon, tempat badak bercula 1 dan satwa langka lainnya berada. Setelah VOC dibubarkan, kemudian segala hal yang berkaitan dengan
hutang piutang, dan sebagainya dikuasai pemerintah Belanda dengan menyebut Hindia Belanda. Untuk mengirimkan pekerja rodi sebanyak-banyaknya agar pekerjaan yang direncanakannya cepat terlaksana. Akan tetapi karena daerahnya berawa-rawa, banyak pekerja yang mati terkena penyakit malaria, sehingga banyak di antara mereka yang melarikan diri karena permintaannya ditolak. Maka dengan segera dan secara sembunyi-sembunyi dikirimlah pasukan dalam jumlah yang besar yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Daendels sendiri ke Banten. Namun, karena kebencian rakyat yang sudah demikian memuncak kepada Belanda, maka utusan Belanda tersebut dibunuh di depan pintu gerbang keraton. Serangan yang tiba-tiba ini sangat mengejutkan dan memang di luar dugaan, sehingga Sultan tidak sempat lagi menyiapkan pasukannya. Prajurit-prajurit Sultan dengan keberanian yang mengagumkan berusaha mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Pengerjaan pembuatan pangkalan armada laut dihentikan karena banyak pekerja yang mati dan sakit disebabkan daerah proyek pangkalan tersebut berupa rawa-rawa. Maka pekerjaan pembuatan pangkalan di ujung kulon dipindahkan ke daerah Anyer. Dalam proses pembuatan pangkalan tersebut, Daendels melakukan tindakan-tindakan yang keras sehingga menambah kebencian rakyat Banten kepada pemerintahan Belanda. Jadi, ujung kulon pada masa lalu dan masa yang akan datang mungkin akan berubah. Yang kedua, peninggalan Thomas Stamford Raffles. Peninggalan Raffles yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia misalnya adalah 1. Penerapan sistem karesidenan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen berkebangsaan Eropa. Residen ini membawahi beberapa bupati yang diduduki kalangan priayi asli. Dalam pemerintahannya, Raffles hanya dibantu oleh sedikit orang Inggris, sehingga masih banyak memperkerjakan tenaga administrasi Belanda. Yang kedua, ditemukannya bunga Rafflesia dan ditemukannya kembali Candi Borobudur. Raffles adalah seorang administrator yang memiliki minat besar kepada ilmu pengetahuan. Karena itu, dia mengirimkan berbagai ekspedisi ke berbagai penjuru wilayah kekuasaannya. Ekspedisi ke wilayah Jawa menemukan kembali Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ekspedisi ini diikuti oleh Colin Mackenzie, seorang surveyor dan perwira Inggris yang membuat laporan terhadap temuan sejarah ini. Di Sumatera, ekspedisi yang dikirim oleh Raffles diikuti oleh Joseph Arnold, seorang ahli botani. Ekspedisi ini menemukan bunga Padma raksasa yang dikenal sekarang sebagai bunga Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, pembangunan kebun raya Bogor. Karena iklim Batavia atau sekarang Jakarta yang panas, Raffles menggunakan Buitenzorg atau sekarang Bogor sebagai ibu kotanya. Di Bogor ini, Raffles membangun taman yang sekarang menjadi kebun raya Bogor. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.